Seringkali kita merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain, hingga apa yang kita inginkan malah terlupakan. Mengapa? Ya, membuat batasan itu terasa sangat sulit. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pentingnya Memahami Diri Sendiri. Sebelum kita bisa membuat batasan dengan orang lain, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita merasa nyaman dengan apa yang orang lain harapkan dari kita? Kenapa kita kadang merasa harus mementingkan orang lain di atas diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita jawab. Bukan berarti kita egois, tetapi lebih kepada bagaimana menghargai waktu dan energi kita. Ketika kita puas dengan diri sendiri, batasan akan terasa lebih mudah untuk ditegakkan. Ingat, tidak ada yang salah dengan menyatakan bahwa kita butuh waktu untuk diri sendiri, atau menolak permintaan yang kita rasa tidak sesuai. Mengapa ini penting? Karena jika kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan kita, lama-kelamaan akan ada momen di mana kita merasa frustasi. Jadi, mari kita belajar untuk mendalami diri sendiri dan apa yang benar-benar kita inginkan. Chapter 2, Apa yang menghalangi kita? Ada banyak faktor yang membuat kita sulit untuk menetapkan batasan. Salah satunya adalah rasa takut kehilangan hubungan. Kita sering berpikir kalau menolak permintaan orang lain bisa membuat mereka kecewa atau marah kepada kita. Disinilah pentingnya untuk menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami dan menerima keputusan kita. Selain itu, budaya di lingkungan kita juga bisa mempengaruhi cara kita melihat batasan. Seringkali kita diajarkan untuk selalu setuju dengan orang lain demi menjaga keharmonisan, padahal itu bisa jadi merugikan diri kita sendiri. Kita harus memisahkan antara rasa empati dan sifat kewajiban. Apa yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak ada yang bisa menghargai diri kita lebih baik daripada kita sendiri. Dengan memahami bahwa batasan itu penting, kita bakal lebih mudah untuk berani berkata, "tidak," ketika perlu. Mengapa sampai sekarang kita masih mengizinkan orang lain melewati batasan itu? Pertanyaan itu bisa jadi kunci untuk introspeksi diri lebih lanjut. Chapter 3, Membangun Keberanian untuk Menolak. Membuat batasan memerlukan keberanian, terutama untuk menolak permintaan dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Pertama, kita bisa mulai dengan kalimat sederhana, seperti, "Maaf, saya tidak bisa." Latih kalimat ini agar kita merasa lebih percaya diri saat mengucapkannya. Kedua, coba pahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing, termasuk kita. Ketika kita menyatakan batasan, itu bukan berarti kita egois. Yang ketiga, kita bisa mencari dukungan dari teman-teman yang mengerti tujuan kita untuk membangun batasan. Mereka bisa jadi tempat untuk kita berbagi kekhawatiran dan mendapatkan motivasi. Semakin kita berlatih, semakin mudah juga kita merasakan bahwa batasan itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Apakah kita pernah mengingat pengalaman ketika kita berhasil menolak permintaan dan merasa lega setelahnya? Itu adalah langkah awal yang bisa membuat kita lebih berani. Chapter 4, Tanda-tanda kamu perlu batasan. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita butuh batasan sampai ada tanda-tanda yang muncul. Apakah kamu merasa lelah setelah berinteraksi dengan orang tertentu? Atau mungkin kamu merasa tertekan ketika harus memenuhi ekspektasi orang lain? Jika iya, ini adalah tanda bahwa kita perlu menetapkan batas. Selain itu, jika kita sering merasa tidak dihargai atau diperlakukan secara asal-asalan, maka itu juga bisa menjadi alarm. Saat kita mulai merasa bahwa ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita, sebaiknya kita introspeksi dan mempertanyakan, apakah kita sudah menegakkan batasan yang semestinya? Menyadari bahwa kita berhak mendapatkan perlakuan baik dari orang lain adalah langkah penting untuk mengubah keadaan ini. Chapter 5, Cara Efektif untuk Membuat Batasan. Sudah saatnya untuk menetapkan batasan yang jelas. Pertama, definisikan apa yang menjadi batasanmu. Apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak. Kedua,
Komunikasikan batasan tersebut dengan tegas dan jelas kepada orang lain. Misalnya, jika kamu butuh waktu sendiri, sampaikan dengan baik kepada orang terdekatmu. Ketiga, berlatih untuk bisa konsisten. Terkadang, orang di sekitar kita akan menguji batasan yang sudah kita buat. Jadi, penting untuk tetap teguh dan tidak tergoda untuk kembali ke pola lama. Keempat, apresiasi diri sendiri setiap kali kamu berhasil mempertahankan batasan tersebut. Mengapa ini penting? Karena dengan memberi penghargaan pada diri sendiri, kita akan lebih termotivasi untuk terus mengedepankan batasan yang sehat. Terakhir, ingatlah bahwa perjalanan ini adalah proses. Tidak akan instan untuk mengubah kebiasaan, tetapi sedikit demi sedikit, kamu akan merasa leluasa untuk mengekspresikan diri sesuai keinginanmu. Jangan ragu untuk bergabung dan belajar bersama di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.